Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini, kita akan membahas nilai mutlak, part yang pertama, yaitu tentang konsep nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, dan fungsi nilai mutlak. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama, kita membahas konsep nilai mutlak. Nilai mutlak atau nama lainnya absolut dalam matematika merupakan suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak dari X yang dinotasikan sebagai seperti ini ya. Jadi cara membuatnya X ini seperti dikasih pagar kiri dan kanannya. Itu dibaca sebagai mutlak X. Merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Jadi contohnya seperti ini. Ini kalian sudah tahu ini garis bilangan ya. Garis yang memuat bilangan-bilangan. Di garis bilangan ini semakin kanan itu bilangannya semakin besar dan semakin kiri bilangannya semakin kecil. Di sini ini ada 0, terus ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4. Ke kanan ada 1, 2, 3, 4. Oke, misalkan gini. Mutlak dari 2. Mutlak 2 itu berapa? Mutlak X adalah jarak titik X ke 0 pada garis bilangan. Mutlak 2 berarti jarak antara 2 dengan 0 di garis bilangan. Jaraknya berapa? Yang namanya jarak itu nggak mungkin negatif kan? Jaraknya ini kan 2 unit atau 2 satuan. Jadi mutlak 2 sama dengan 2. Lalu kalau misalkan mutlak min 2 gimana? Berarti jarak antara min 2 dengan 0. Min 2 di sini, 0 di sini. Jaraknya 2 unit juga. Jadi mutlak min 2 sama dengan 2. Oke, contoh lagi, misalkan mutlak 4 berapa? Mutlak 4 di sini, 0 di sini. Jaraknya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4. Ya, lalu kalau misalkan mutlak 0 gimana? Mutlak 0 ya, jarak antara 0 ke 0 pada garis bilangan, ya sudah, 0. Ya, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mutlak X itu sama dengan X. Sama dengan bilangan itu sendiri, jika bilangan itu positif atau 0, jika X lebih besar sama dengan 0. Dan sama dengan negatif X, jika bilangan itu negatif, negatif kena negatif jadi positif kan? Ngerti ya? Jadi min kena min jadi plus. Kalau misalkan X-nya ini bilangan negatif, jadi misalkan di sini ya, mutlak min 2 itu sama dengan min X, berarti min 2, sama dengan 2. Ya, karena kembali lagi ke definisinya mutlak. Nilai mutlak itu merupakan suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Ini adalah konsep atau definisi dari mutlak ya. Ini harus kalian ingat, harus kalian pahami betul-betul. Mutlak X sama dengan X jika X-nya ini lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan min X jika X-nya ini lebih kecil dari 0. Oke, lalu bisa kita kembangkan kalau misalkan mutlaknya bukan angka-angka yang di sini. Mutlak 10. 10 kan lebih besar dari 0. Berarti ikut yang atas, mutlak X sama dengan X, ya sudah sama dengan 10. Mutlak min setengah. Min setengah kurang dari 0, berarti sama dengan min X atau min setengah atau setengah. Ya, gampangannya gini, kalian boleh anggap gini. Mutlak itu pokoknya kalau yang plus tetap plus, yang min jadi plus, yang 0 tetap 0. Ya, boleh kalian anggap juga seperti itu. Ngerti ya? Nah, di sini saya kasih contoh operasi nilai mutlak yang sederhana ya, plus minus kali bagi. Mutlak min 6 kali mutlak sepertiga plus mutlak 4 dibagi mutlak min 2/3. Nah, untuk operasi mutlak ini pada dasarnya sama seperti kalian operasi bilangan bulat biasa. Ya, jadi yang kali sama bagi ini dikerjakan dulu, baru nanti plus ini terakhir. Tapi sebelum kita kali bagi, kita harus beresi dulu mutlaknya ini. Ngerti ya? Berarti di sini sama dengan, kita hitung satu persatu mutlaknya ya. Mutlak min 6 itu 6 kali mutlak sepertiga, ya sepertiga. Plus mutlak 4 bagi mutlak min 2/3, minnya hilang, tinggal 2/3. Jadi intinya yang min jadi plus, yang plus tetap plus. Kalau 0 juga tetap 0. Intinya seperti itu. Kita hitung sekarang. 6 dan 3 dicoret jadi 2. Lalu di sini 4 kita kali balik ya. Jadi kita hitung di bawahnya 2 kali 1 itu 2. Plus 4 dibagi 2/3 artinya dikali 3/2. Ya, kita kali balik seperti ini. Lalu kita coret 2 dan 4 itu 2. Jadi sama dengan 2 ditambah 2 kali 3, 6. Berarti sama dengan 8. Oke?
Oke. Kita ke contoh soal berikutnya ya. Diketahui fungsi fx sama dengan mutlak 4 min x kuadrat min mutlak min 2x. Tentukan nilai dari yang pertama f0. Ya sudah, kita masukkan x-nya ini kita ganti dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan f0 ya sama dengan mutlak 4 min 0 kuadrat min mutlak min 2 kali 0. Kita hitung, berarti ini sama dengan mutlak 4 min 0 kuadrat ya 4. Min mutlak min 2 kali 0, 0. Mutlak 4, 4. Min mutlak 0, 0. Berarti kita dapatkan f0 sama dengan 4. Kita ke soal B. f3, ya x-nya kita ganti 3. Berarti sama dengan mutlak 4 min 3 kuadrat min mutlak min 2 kali 3. Berarti sama dengan mutlak 4 min 3 kuadrat 9 min mutlak min 2 kali 3 min 6. Berarti sama dengan mutlak 4 min 9 min 5. Min mutlak min 6 itu 6. Berarti sama dengan mutlak min 5 itu 5. Min 6. Berarti kita dapatkan F3, 5 min 6 berarti min 1. Kita ke soal C, F min 1. Berarti kita ganti X dengan min 1. Berarti mutlak 4 min, hati-hati di sini kita kasih kurung aja, min 1 kuadrat. Baru kita kasih mutlak yang tutupnya. Min mutlak min 2 dikali min 1. Oke, jadi sama dengan mutlak 4 min 1 dalam kurung kuadrat berarti 1 ya, berarti 4 min 1 ini. Min, mutlak lagi, min 2 kali min 1 berarti 2. Berarti sama dengan 4 min 1, 3 ya. Jadi mutlak 3, min mutlak 2 ya 2. Mutlak 3 itu 3, min 2. Jadi kita dapatkan F min 1 sama dengan 3 min 2 itu 1. Yang terakhir, F setengah. Jadi sama dengan X-nya kita masukkan setengah. Mutlak 4 min dalam kurung setengah kuadrat. Ini ya, mutlak tutup, min, mutlak lagi, min 2 dikali setengah. Oke, kita hitung, berarti sama dengan mutlak 4 min setengah kuadrat seperempat. Mutlak tutup, min, di sini mutlak 2 sama 2 dicoret ya, jadi tinggal mutlak min 1. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan, di sini kita harus samakan penyebut ya. Jadi 4 itu jadi 16 per 4 min 1 per 4. Min mutlak min 1 itu 1. Berarti sama dengan mutlak 16 min 1 15 per 4 min 1. Mutlak 15 per 4 ya 15 per 4. Dikurangi 1 langsung kita jadikan 4 per 4. Berarti kita dapatkan F setengah sama dengan 15 min 4 11 per 4. Oke, mulai paham ya konsep nilai mutlak itu seperti apa? Berikutnya kita ke sifat-sifat nilai mutlak. Di sini ada 8 sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, mutlak min X sama dengan mutlak X. Jelas ya, kalau misalkan di sini ada mutlak min 3, ya sama dengan mutlak 3. Karena mutlak min 3 itu 3, mutlak 3 juga 3. Jelas ya. Lalu yang kedua, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Ya, mau X-nya ini positif atau negatif, kalau dikuadratkan kan jadi positif. Terus di akar lagi, pasti jadi positif. Makanya, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sifat berikutnya, mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya kan? Kalau misalkan gini, X dikuadratkan, kan X kuadrat. Min X kuadrat dimutlak berarti jadi X kuadrat, kan minnya hilang karena X kuadrat ini pasti bilangan positif. Jadi kalau min X kuadrat pasti bilangan negatif, dimutlak negatifnya hilang jadi X kuadrat. Logikanya kan gitu. Sifat keempat, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Ya seperti ini, misalkan saya masukkan X-nya ini 4, Y-nya ini 2, mutlak 4 min 2 sama dengan mutlak 2 min 4. Ya kan? Mutlak 4 min 2 berarti mutlak 2 sama dengan mutlak 2 min 4 min 2. Ya, kembali lagi ke sifat pertama. Mutlak 2 itu 2 sama dengan mutlak min 2 itu juga 2. Oke. Berikutnya, sifat kelima. Mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Jadi kalau misalkan dua bilangan dikalikan terus dimutlak, itu sama aja adalah perkalian dari
mutlak masing-masing bilangan karena sama-sama hasilnya positif. Demikian juga di pembagian. Ya, sekalipun misalkan salah satunya negatif, saya kasih contoh ya. Misalkan X-nya positif ya, X-nya sama dengan 4, terus Y-nya negatif, Y-nya sama dengan min 2. Coba sekarang, mutlak XY itu berarti sama dengan mutlak 4 dikali min 2. Berarti sama dengan mutlak min 8 sama dengan 8. Terus misalkan mutlak X dikali mutlak Y, berarti kan sama dengan mutlak 4 dikali mutlak min 2. Berarti sama dengan 4 dikali 2, 8 juga, ini sama. Ya, demikian juga kalau di sifat 6, kalau kali ini berlaku, bagi juga berlaku. Asalkan Y atau penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Karena kalau Y-nya ini 0, bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi di sini penyebutnya nggak boleh 0. Oke, berikutnya sifat yang ketujuh. Mutlak X plus Y itu selalu lebih kecil sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Karena logikanya gini, X sama Y ini kan bisa dua-duanya positif, dua-duanya negatif, atau salah satu positif, salah satu negatif. Kalau misalkan X-nya ini positif, Y-nya negatif, kan X plus Y ini sama aja kayak dikurangi gitu ya. 4 plus min 2 jadi 4 min 2. Pasti lebih kecil daripada kalau dimutlak dulu baru dijumlah. Kalau dimutlak dulu baru dijumlah, pasti lebih besar nilainya. Makanya mutlak X plus Y lebih kecil sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Dan sebaliknya, kalau pengurangan, ya mutlak X min Y lebih besar sama dengan mutlak X min mutlak Y. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke fungsi nilai mutlak. Di depan tadi, definisi dari nilai mutlak, yaitu mutlak X, itu kan mutlak X ini sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Dan mutlak X sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Gini kan ya, prinsip dasar dari fungsi nilai mutlak itu mengacu pada konsep nilai mutlak ini. Tapi bedanya gini, kalau fungsi nilai mutlak itu prinsipnya mutlak fx sama dengan fx jika fx lebih besar sama dengan 0. Dan mutlak fx ini sama dengan min fx jika fx lebih kecil dari 0. Jadi kalau kalian lihat, ini sama ini itu hanya berbeda kalau dulu itu x, sekarang diganti dengan fx. Oke, karena di fungsi nilai mutlak itu yang dimutlak belum tentu x. Jadi yang dimutlak itu fungsi. Fungsi fx dalam hal ini, fungsi fx ini bisa jadi fungsi linear, bisa jadi fungsi kuadrat, fungsi pecahan, fungsi akar, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih memudahkan memahami prinsip fungsi nilai mutlak ini, kita langsung coba ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan mutlak x untuk min 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Tahap pertamanya adalah kita bikin tabel. Tabel di sini berisi nilai X dan Y. Jadi seperti kalau kalian menggambar fungsi linear atau persamaan garis lurus. Oke, di sini dibatasi X-nya ini antara min 2 sampai 2. Jadi kita mulai X-nya dari min 2 ya. Min 2, lalu lanjut min 1, 0, 1, dan 2. Oke, lalu kita masukkan masing-masing nilai X ini ke fungsi. Jadi Y sama dengan mutlak X ini untuk mencari Y-nya ini berapa. Oke, kita mulai. Kalau X-nya sama dengan min 2, berarti Y sama dengan mutlak min 2. Berarti 2. X-nya sama dengan min 1, berarti mutlak min 1. 1. Lalu, X sama dengan 0, berarti mutlak 0, itu 0. Lalu ini mutlak 1, berarti 1. Dan yang terakhir mutlak 2, ya 2. Jadi kita dapatkan 5 titik di sini. Ini kan pasangan koordinat semuanya. Min 2,2, min 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,2. Kita gambar 5 titik ini di bidang koordinat ini. Oke, di sini kita tulis dulu angka-angkanya ya. X-nya mulai min 2 sampai 2. Berarti ini 0, ini min 1, ini min 2. Lalu ini 1 dan ini 2. Y-nya cuma 0 sampai 2. Berarti itu 0, terus ini 1, ini 2. Kita mulai dari titik yang pertama, berarti min 2,2. Berarti di sini ya. Lalu min 1,1. Di sini 0,0 berarti pusat koordinat, 1,1 berarti di sini, dan yang terakhir 2,2. Kita hubungkan ke 5 titik ini. Jadi seperti ini. Oke, sudah ya. Jadi kalau kalian lihat, grafik fungsi Y sama dengan mutlak X itu bentuknya seperti ini. Ini garis lurus, terus garis lurus lagi. 2 buah garis lurus.
yang seperti patah, jadi membentuk seperti huruf V. Oke, nah di sini kemudian saya akan gunakan prinsip dasar fungsi nilai mutlak ini untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan mengapa grafik fungsi Y sama dengan mutlak X itu berbentuk seperti huruf V atau dua garis lurus yang patah seperti ini. Oke, kita kembali ke prinsip ya. Berarti kan mutlak fx, fx-nya di sini apa yang dimutlak? X kan ya. Berarti fx-nya sama dengan X. Mutlak fx berarti mutlak X itu sama dengan fx ya, berarti sama dengan X. Jika fx berarti X ya, X lebih besar sama dengan 0. Lalu yang kedua, mutlak X berarti sama dengan min X. Jika X lebih kecil dari 0. Jadi di sini karena yang dimutlak itu X, kan fx sama dengan X. Jadi ini ya kembali lagi sama seperti konsep nilai mutlak. Ya, jadi ini persis sama seperti ini. Nah, jadi gini. Ini kan Y sama dengan mutlak X. Oke, jadi mutlak X di sini boleh diganti dengan Y. Berarti di sini boleh kita tulis Y ini sama dengan ada dua kemungkinan. Y sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan Y sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Oke, nah sekarang kita kembali ke grafik. Kalian lihat di sini. Ini kan Y sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Jika X lebih besar sama dengan 0, maka ini adalah grafik Y sama dengan X. Ya, gambarnya kan seperti ini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Atau kalian juga bisa lihat di tabel ini. Nilainya Y sama dengan nilainya X. Kalau X ini lebih besar sama dengan 0. Atau boleh kita tulis, garis yang kedua ini itu garis Y sama dengan X. Oke, nah terus bagaimana kalau yang di sebelah kiri yang lebih kecil dari 0? Lihat sini, Y sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Jadi misalkan X-nya min 1. Kalau X-nya min 1, maka Y-nya min X kan, berarti min 1, berarti 1. Kalau X-nya min 2, berarti Y-nya min 2, berarti 2. Kalau kalian lihat ini, min 1,1, min 2,2. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Oke, jadi boleh kita katakan fungsi Y sama dengan mutlak X ini terdiri dari dua buah persamaan garis lurus yang masing-masing memiliki syaratnya, memiliki daerahnya. Yaitu garis Y sama dengan X jika X-nya ini lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua, garis Y sama dengan min X jika X-nya ini lebih kecil dari 0. Jadi ini adalah bagaimana menjabarkan fungsi nilai mutlak menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.